Kalau elbow joint geraknya ada apa? Fleksi, ekstensi dan Hyperekstensi. nah, Hyperekstensi. pronasi dan supinasi. Itu suara Ayo. Internal rotasi dan ekstra rotasi itu shoulder. Ya. Kalau pronasi supinasi ini murni elbow, shouldernya tidak ikut rotasi. Pada saat pronasi, radius ini menyilang ataupun berada di atasnya dari ulna. Ini kita lewati ya, biar cepat. Ini pemeriksaan pasif, pemeriksaan aktif, isometrik lawan tahanan. Yang ada skema interpretasi dari pemeriksaan elbow. Kalau pembatasan gerak ini ada namanya pola kapsuler dan non kapsuler. Kalau pola kapsuler berarti keterbatasan geraknya ini di kapsul sendinya. Entah frozen shoulder kapsulitis adhesif karena kapsul sendinya ini membeku ya, terjadi iritasi, muncul jaringan parut sehingga sendinya tidak bisa digerakkan. Atau ada juga artritis, bahkan artrosis. Kalau pola non kapsuler keterbatasan gerak bukan karena di kapsulnya, tetapi karena faktor yang lain. Misalnya ada fraktur, sepertiga proksimal dari humeri, tengah fraktur sepertiga, ada medial, ada distal, ada proksimal, sehingga dapat mengakibatkan keterbatasan gerak, kemudian kontraktur, kemudian tendonnya mengalami ruptur sehingga terjadi keterbatasan gerak pola non kapsuler. Kalau ini lebih ke pemeriksaan aktivasi. Kalau untuk pemeriksaan aktivasi memang bisa semuanya bisa kita lakukan untuk menegakkan diagnosis. Apakah nanti ingin melakukan pemeriksaan untuk mengetahui ada tidaknya permasalahan di epikondylus lateralisnya, apakah di epikondylus medialisnya, atau di ligamen kolateral medial, atau di kolateral lateral. Jadi pemeriksaan dari elbow joint ini banyak. Ini mungkin kita praktekkan yang shoulder joint, shoulder complex kita selesaikan, nanti baru kita masuk ke elbow ya. Satu orang maju. Ayo. Kalau ACC itu apa? Pemeriksaan acromion, clavicular joint. Fiksasinya di skapula. Jadi semuanya boleh skapula dan clavicula. Tapi perhatikan dulu batasan antara clavicula dengan acromion. Ini ya, ada cekungan. Seperti ini. Atau seperti ini boleh. Ini. Kemudian lakukan dorongan ke anterior dan posterior. Kalau ke sini, kalau tangan kanan berarti ke posterior. Kalau sebelah kiri berarti ke anterior. Pelan saja. Rasa. Positifnya bila muncul nyeri di bagian antara clavikul, acromion dan clavicula. Ya. Ini aja udah kerasa. Kemudian apa? Piano. Ya, kalau piano fiksasi skapula sampai acromion dari batasnya. Ini rasa? Ya. Nah, ini atau ini boleh? Atau ini boleh? Kemudian posisikan satu tangan di bagian clavikula dekat dengan acromion. Nah, piano. Nah,
Terasa sakit ya? Iya, Pak. Piano, kalau piano berarti kan cuma jari apa? Ibu jari telunjuk, jari tengah. Jangan semuanya gini ya. Semuanya ini, kukunya panjang, tulang bekas semua. Ketemu pacarnya. Jadi gini ya. Oke, pelan-pelan. Nah. Oke, lanjut apa lagi? Langsung dipraktekkan aja kalau gitu. Ya, cepat. Langsung dipraktekkan kalau saya simulasi superior, labral ataupun labrum, anterior dan posterior dari glenoidalis. Action yang pertama, cara yang pertama apa? Posisinya Flexi shoulder, flexi shoulder. extensi elbow. Ini karena di sini terlalu panjang, nanti saya persingkat lagi. Ya. Flexi shoulder Mas 90. Nah, kemudian apa lagi selain flexi shoulder? Extensi elbow. Pronasi ini sudah dapat secara horizontal, abduksi melewati dada. Ya. Ini loh. Karena memang fotonya kurang Flexi. jelas. Ini ya. Ini. Jadi pronasi atau intrarotasi. Nah, ketika gerakan seperti ini, fiksasinya di mana? Akan lebih baik lagi nanti kalian fiksasi di bagian scapular, glenoid, clavicula. Ini ya. Ini. Oke, coba gerakkan. Nah. Ini nanti akan kebuka, ketarik. Ya kan? Sehingga nanti dari superior, dari labrum nanti akan akan ketahuan, kelihatan apakah dia ada permasalahan atau tidak. Kemudian untuk yang action yang kedua, kalau tadi pronasi, sekarang supinasi. Ini yang paling gampang sekali. Slap prehension test. Ini ya. Menilai posterior dan anterior. Posterior, anterior. Ini kok posterior, anterior, posterior lagi. Misalnya menilai kondisi anterior, posterior dari slap ataupun superior, labral, anterior, posterior. Mantap panjang. Nah, jadi anterior, posterior. Untuk mendeteksi ketidakstabilan dari glenohumeral baik anterior maupun posterior. Nah, baik. Nah, fiksasinya di mana berarti? Hanya ini di scapula. Ya, nanti ketemu glenoid, ini masuk ke dalam. Nah, ini caput humeri. Nah, kelihatan? Anterior, posterior, normal, aman. Tapi kalau kondisi patologis, ketika kita dorong ke anterior, biasanya nanti kelihatan pondolan. Caput humerinya ini kayak mau dislokasi. Anterior, kemudian nanti posterior, ini kenceng. Satunya lagi. Ya. Kerasa? Ini lebih kerasa, lebih pas ini. Nah, dan ini kalau ini nanti kenanya akromion nanti. Ini caput humeri. Nah, kelihatan? Tonjolannya ini anterior, posterior. Ini ya, jangan di sini. Kalau di sini nanti ketemunya akromion. Ini. Oke, ini untuk anterior posterior, silakan dicoba. Kalau ini masih terpuji kan, dan ini nanti maksudnya ke akromion, ya.
Satunya mana? Satu aja kak. Kak, tolong. Iya. Didorong ke arah anterior sama posterior. Posterior. Kalau sekarang posterior. Supaya naik. Ini satu. Kepala di sini. Supine lying. Front lying. Sini. Kekenyangan. Wah, habis buka. Sama ini tadi. Biasa gede kiri. Oh, nah, baca. Mati. Mati. Sumber yang nggak sinyal. Abduksi shoulder 90. Abduksi shoulder 90. Fleksi elbow 90. Eksternal apa internal? Eksternal atau internal? Eksternal berarti ini, ya. Ini. Kemudian fiksasi di bagian skapula, setengah jari kita di skapula. Kemudian ini apa ya? Ya. Dia ini nanti nyentuh di bagian kaput tuh mainnya. Biar terasa. Ini ya. Kemudian apa lagi geraknya? Ini. Abduksi 90, fleksi elbow 90, kemudian external rotasi seperti ini. Nah, ini kan. Kemudian medial rotasi. Berarti ada gerakan medial rotasi, kemudian nanti digerakkan ke arah abduksi. Ini. Nah. Atau ini boleh. Nah. Ingat, ini awalnya abduksi shoulder 90, fleksi elbow 90. Kemudian ada internal atau eksternal? Eksternal. Nah, kondisi ini eksternal. Ini dari belakang. Berarti setelah ada ini lebih ini ya, akhirnya ini gerakan akhirnya ini medial rotasi. Nanti coba saya lihat apakah eksternal rotasi ini harus muncul atau tidak. Bagian distal dari lengan atau di bagian wrist ini lemas. Nah, Kurang lebih apa coba ya? medial rotasi, ada gerakan medial rotasi. Nah, makanya kenapa fiksasinya ini jadi setengah di skapula, setengah di kaput humeri, supaya sisi tangan bagian dalam ini bisa merasakan kaput humerinya ini. Paham? Tapi untuk pemisahnya ini murni pasif, ya. Dan tadi juga pemisahnya pasif. Itu ya. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ini ya, fiksasinya di sini, ya, di bagian superior dari labrum anterior posterior glenoidalis. Abduksi shoulder 120. Kemudian fleksi elbow 90. Kemudian ini ada gerakan supinasi sudah. Ya, supinasi, benar ya. Supinasi. Pasien kemudian diminta untuk melenturkan siku ataupun relax. Dan selanjutnya nanti diberikan tangan. Berarti setelah relax kemudian dia nanti diminta untuk menekuk seperti ini 120.
fleksi, kemudian supinasi. Ya, kalau ini supinasi. Nah, ya kan? Kok malah kayak pronasi, padahal ini supinasi. Ya, kalau seperti ini, abduksi. Nah, ini ketempatnya. Jadi kalau bingung antara pronasi supinasi gimana? Di posisinya netral, posisi netral, ini supinasi dapat, kemudian abduksi 120, fleksi. Nah, gini kan. Oke, kemudian diberikan tahanan. Tahanannya di mana? Bagian dalam. Dia diminta, pasiennya diminta untuk menarik. Tarik. Sana. Dalam, ke dalam, fleksi. Fleksi elbow. Ya. Nah. Kurang mirip. Agak minggir lagi, kurang ini tadi. Iya. Ini. Ya, fleksi elbow. Nah. Fiksasinya di elbow joint untuk membantu. Karena kalau nggak ada fiksasi, coba tadi. Nah, kurang maksimal. Jadi pegang. Yuk, nah. Sudah. T2 dulu, yuk langsung. Abduksi, kemudian fleksi itu